Letnan Jenderal, Letjen, TNI, Purnawirawan, Tiopan Bernahard, TB, Silalahi meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin, 13 November 2023. Mantan Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SB, itu meninggal di usia 85 tahun. TB Silalahi juga merupakan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI periode 1993 hingga 1998 era Presiden Soeharto. Berita duka cita, telah meninggal dunia, Opung Bapak tercinta, Letjen TNI, Purnawirawan. Dr. TB Silalahi, SH pada Senin, 13 November 2023, sekitar jam 20 WIB, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, bunyi keterangan yang dikutip sejumlah media, Selasa, 14 November 2023. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka RSPAD. Pihak keluarga pun meminta doa untuk mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI 2008 hingga 2009 itu. Mohon doanya bagi almarhum dan keluarga yang ditinggalkan, tuturnya. Informasi itu juga dibenarkan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu, Bappilu, DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Informasinya seperti itu. Berita duka tersebut telah tersebar di beberapa WhatsApp grup Partai Demokrat yang sumber informasinya dari Bang Milton Pakpahan menantu almarhum, kata Kamhar dikonfirmasi. Dikutip dari berbagai sumber, Tiopan Bernahard Silalahi dilahirkan di Pematang Siantar pada tanggal 17 April 1938, di tengah-tengah keluarga yang berkecukupan pada saat itu karena ayahnya adalah seorang supir pribadi seorang Belanda yang menjabat sebagai kepala perkebunan di daerah Sidamanik dan Tiga Balata. Pada umur 3 tahun, keluarga TB Silalahi pindah ke kampung halaman mereka Pagar Batu Balige. Sebagai orang yang berkecukupan, ayahnya mampu membeli bis yang digunakan untuk mencari nafkah. Akan tetapi kebahagiaan itu memudar seiring dengan kedatangan penjajahan Jepang. Di samping itu ayahanda beliau jatuh sakit yang akhirnya meninggal dunia pada saat TB Silalahi berumur 5 tahun. Selama ayahanda beliau dalam perawatan sampai meninggal, kehidupan TB Silalahi kecil hidup dalam serba kekurangan karena seluruh harta terpaksa harus dijual untuk membiayai pengobatan ayahanda tercinta di tengah-tengah sulitnya kehidupan pada saat itu. Ibunda tercinta yang sedang mengandung adik bungsunya terpaksa menjadi buruh pemecah batu bagi perintah Jepang yang sedang membuka jalan. Penderitaan TB Silalahi kecil berlanjut hingga beliau masuk ke sekolah rakyat yang membuatnya berbeda dengan anak-anak yang lain pada saat itu. Beliau terpaksa harus menahan lapar saat menggembalakan kerbau dan memakan harimonting dan serangga untuk sekedar mengganjal perut, tetapi seiring dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu dan proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, kehidupan keluarga TB Silalahi kecil sedikit membaik karena ibunda tercinta mempunyai kesempatan berdagang beras ke Sumatera Timur khususnya ke Medan, dan sebaliknya membawa barang-barang kelontong dari Medan untuk dijual di Balige. Keluarga TB Silalahi kecil kembali mengalami penderitaan ketika ibunda tercinta dirampok oleh pasukan liar di Batu Lubang. Seluruh barang dagangannya dirampas berikut uang yang merupakan modal usaha. Kondisi ini memaksa TB Silalahi kecil untuk berjuang bersama orang tua dengan membantu berjualan di pasar setiap hari Jumat. Karena tidak mau merepotkan sang ibu TB Silalahi kecil juga bekerja sebagai penjual es cendol, mencuci mobil, menjadi kacung tenis, mencap kertas rokok untuk sekedar membiayai sekolah dan hidup mandiri. Hal itu berlanjut hingga beliau duduk di bangku SMA yang membentuknya menjadi manusia yang berjiwa besar dan mandiri. TB Silalahi kecil juga dikenal sebagai anak yang hadal atau lebih tepatnya adalah anak yang hiperaktif, berani, dan selalu tampil sebagai pemimpin. Beliau tidak takut memasuki daerah-daerah yang diakini sangat angker oleh penduduk kampungnya. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, TB Silalahi berhasil lulus seleksi dan akhirnya mengecap perkuliahan di ITB jurusan arsitektur, sebuah perguruan tinggi yang sangat terkenal hingga saat ini. Beliau terinspirasi oleh Presiden Soekarno yang juga alumni dari Teknik Sipil ITB. Tetapi tersendatnya biaya kuliah karena sulitnya kehidupan di kampung halaman memaksa TB Silalahi untuk mengubur impiannya menjadi seorang arsitek. Tetapi hingga akhir hayatnya jiwa arsitek TB Silalahi selalu muncul dengan ide-ide yang luar biasa. Akhirnya di tengah-tengah kesulitan biaya kuliah, Akademi Militer Nasional,
AMN di Magelang membuka kesempatan untuk pemuda-pemuda Indonesia untuk mengikuti pendidikan militer dan TB. Silalahi berhasil lolos seleksi dan menjadi taruna militer selama 3 tahun, 1958-1961. Sesungguhnya menjadi prajurit adalah cita-cita beliau sejak kecil, tetapi pihak keluarga tidak pernah merestui cita-cita tersebut. Setelah menjalani pendidikan di AMN, penugasan demi penugasan dijalani TB. Silalahi. Pengabdian di bidang militer diawali sebagai Danton Yonkaf 4 Siliwangi dalam operasi Kamdagri di Jawa Barat, 1962, Wadanki dalam operasi Kamdagri di Sulawesi Selatan, 1963 hingga 1965, bersamaan dengan operasi Dwikora. Dan Yonkaf 8 Tengkostrad, 1972, ke Timur Tengah sebagai pasukan PBB pada Perang Oktober 1973 antara Israel dan Mesir sebagai Camp Commandant UNEF Middle East di Kairo. Dosen Sesko ed. 1974, Asobs Kasdam 16 Hasanuddin di Ujung Pandang, 1978, Kasdam 4 di Ponegoro, 1984, dan Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasat, 1986, dengan pangkat Mayor Jenderal TNI. Sejalan dengan penugasannya, TB Silalahi memanfaatkan waktunya dengan mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung sampai Sarjana Muda, 1968, dan mendapatkan S1 pada Sekolah Tinggi Hukum Militer dengan predikat cum laude, 1995. Atas prestasinya dalam bidang pemerintahan dan sosial, ia beroleh gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gregorio Araneta, 8 Agustus 1996 di Manila, Filipina. Karir militernya dilanjutkan dengan tugas karya sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi, 1988. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, 1993, Kabinet Pembangunan 6, ia mendapat kepercayaan menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Jenderal TNI. Tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat TB Silalahi menjadi penasehat Presiden yang kemudian pada tahun 2006 menjadi utusan khusus Presiden untuk Timur Tengah dan pada tahun 2007 diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.